Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 11 yang akan membahas tentang etika sains dan teknologi. Nama kelompok Nur Aziza Puspitasari, Aki Sri Alam, dan saya sendiri Muhammad Setiawan. Topik pembahasan, pengertian etika sains dan teknologi. Yang kedua, hubungan antara sains dan teknologi. Yang ketiga, peran etika dalam sains dan teknologi. Yang keempat, fungsi dan peranan sains dan teknologi. Yang kelima, penerapan sains dan teknologi. Yang keenam, dampak penggunaan sains dan teknologi. Pengertian etika sains dan teknologi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika dalam filsafat berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau kritis dan mendasar tentang moralitas. Etika membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindak manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Sains. Dalam istilah Inggris, sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti knowledge atau ilmu pengetahuan. Sains juga dapat diartikan sebagai bentuk pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem untuk di bidang itu dan bersifat koheren, empiris, sistematis, dan dapat diukur dan dibuktikan. Teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekno, yang berarti seni kerajinan, sehingga secara harfiah, teknologi diartikan sebagai studi ilmu pekerjaan tangan. Teknologi adalah penerapan ilmu atau sains atau pengetahuan yang terorganisir secara sistematis untuk penyelesaian tugas-tugas secara praktis seperti aplikasi, penerapan, metode penerapan, pengetahuan atau peralatan teknis beserta sifat terapan. Baiklah, materi berikutnya disampaikan teman saya yaitu Nur Aziza. Selanjutnya yaitu hubungan sains dan teknologi. Pada dasarnya, sains adalah produk dan proses. Sains adalah fondasi perkembangan teknologi dan teknologi mendukung perkembangan sains. Sains dan teknologi sangat erat kaitannya karena sains memungkinkan manusia untuk mengembangkan teknologi. Tanpa sains, teknologi tidak dapat berkembang dan tanpa sains atau teori, kita tidak dapat mengembangkan teknologi. Selanjutnya yaitu peran etika sains dan teknologi. Etika berperan dalam mengkaji tingkah laku moral dalam mencari, mengembangkan, dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ilmu dapat digunakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Etika sains berkaitan erat dengan tanggung jawab kemanusiaan. Mempraktekkan atau menerapkan ilmu pengetahuan haruslah dilandasi bahwa sejak semula hal itu tanggung jawab manusia terhadap masyarakat, sehingga bagi ilmuwan ia tidak boleh melalaikan tugas tersebut. Fungsi sains dan teknologi. Sains adalah pengetahuan yang bersifat kumulatif, logis, objektif, dan sistematis. Maka sains akan menjadi suatu pengetahuan. Fungsi iptek bagi manusia sebagai sarana kehidupan manusia sendiri, yaitu membantu manusia dalam beraktivitas lebih mudah, lancar, efisien, dan efektif.
Peranan sains dan teknologi. Yang pertama yaitu energi. Pengubahan bentuk energi dengan teknologi yang dapat bermanfaat. Seperti energi dapat diubah-ubah bentuk dalam bentuk panas, gerak, cahaya, kimia, energi nuklir, dan sebagainya dengan ilmu sains seperti kompor, AC, panel surya, turbin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mesin. Dalam industri dan transportasi digunakan berbagai mesin, misalnya mesin uap, mesin diesel, mesin premium, dan mesin jet. Yang ketiga adalah komunikasi. Alat komunikasi telah dikembangkan menggunakan teknologi masa kini, seperti telepon genggam, laptop, dan internet yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Dan yang keempat adalah bioteknologi. Digunakannya sebagai pemenuhan dan peningkatan mutu kehidupan hidup, manusia dapat memanfaatkan biologi terapan yang digabungkan dengan teknologi modern sehingga tercipta ilmu baru yang dikenal dengan bioteknologi atau bio masa depan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aziza. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Haki Sri Alam. Baik, saya akan membacakan etika sains dan teknologi. Yang pertama, pengembangan iptek yang memperhatikan asas ekonomi, ekosistem. Yang kedua, mengadakan monitoring, analisis, dan evaluasi sehingga dapat diketahui sejauh mana gangguan atau dampak yang diakibatkan oleh perkembangan iptek. Yang ketiga, mengembangkan teknologi proteksi, yaitu mengembangkan teknologi yang dilengkapi dengan usaha-usaha pencegahan terhadap dampak yang mungkin terjadi. Yang keempat, mengembangkan teknologi sederhana sehingga mudah dilaksanakan, bermanfaat bagi orang banyak, dan mendukung teknologi ini di bidang lain, dan juga dapat meningkatkan nilai sumber daya alam atau SDA. Yang kelima, mengembangkan teknologi daur ulang untuk memproses kembali limbah untuk mengurangi pencemaran. Next. Dampak dari penggunaan sains dan teknologi. Dampak positif dari perkembangan iptek yaitu setting dan ditemukannya teknologi Volt. Membantu pertumbuhan di bidang ekonomi karena konsumen dapat berbelanja melalui website atau secara online yang memberikan kemudahan bagi konsumen. Mempermudah masuknya informasi dan komunikasi lebih cepat dan akurat dari bagian maupun dalam bidang transportasi seperti pesawat, mobil, dan kapal laut. Yang terakhir yaitu menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kualitas pendidikan. Dampak negatif. Munculnya cybercrime melalui internet. Penggunaan pestisida racuni manusia itu sendiri. Penggunaan yang terus-menerus akan menguras SDA yang ada, terutama SDA tidak terbarukan. Penyalahgunaan rekayasa genetika terhadap percobaan manusia yang akan berkaitan dengan etika ilmu.
Selanjutnya, berkembangnya sifat konsumtif, hilangnya budaya tradisional, dan menumbuhkan kecenderungan sikap antisosial, dan penyalahgunaan bahan peledak untuk teror, dan lain-lain. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kurang keras atau kurang paham bisa ditanyakan lewat room chat atau disampaikan langsung. Maaf Pak Iwan, ini dijawab dulu apa kelompok selanjutnya presentasi terlebih dahulu Pak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cici. Mengenai salah satu dampak negatif perkembangan iptek, yaitu berkembangnya budaya konsumtif dan hilangnya budaya. Jika hal ini terus berkelanjutan, apakah akan menimbulkan dampak yang lebih parah dan bagaimana cara mengatasi dampak tersebut? Baik, jika itu terus terjadi, mungkin suatu budaya di Indonesia mulai mengalami kelunturan atau bahkan hilangnya suatu budaya. Jika itu terus terjadi, maka budaya yang ada di Indonesia itu tidak seperti hilang dan kemungkinan bisa dapat diklaim oleh negara lain. Oleh karena itu, adapun cara untuk mengatasinya, yaitu dengan cara memberi apresiasi kepada pelestari budaya, sering mengadakan festival budaya, dan digunakan dalam suatu rangka sambutan atau pameran, dan didokumentasi serta dihak paten, supaya kebudayaan di Indonesia atau nasional tidak diklaim oleh negara lain. Sebenarnya untuk pelestarian ini harus berdasarkan kesadaran masyarakat itu sendiri. Pelestarian ada dua cara, yaitu kultur experience dan kultur budaya. Terima kasih. Apakah jawaban saya kurang jelas? Sudah jelas lagi. Terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Fadilatul Bariroh, yaitu dalam penerapan etika sains dan teknologi, salah satu yang disebutkan yakni mengadakan monitoring, analisis, dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana gangguan yang diakibatkan oleh perkembangan iptek. Dapatkah pemateri memberikan contoh monitoring tersebut? Untuk memperoleh gambaran pemanfaatan IT dan pengukuran kinerja unit, diadakan monitoring dan pengukuran kinerja unit. Diadakan monitoring dan penyusunan laporan terkait pemanfaatan IT. Monitoring ini seperti memuat manfaat penggunaan IT, kendala, dan solusi untuk permasalahan dan dalam penggunaan IT tersebut. Apakah jawaban saya dapat dipahami? Atau ada sanggahan? Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Bagaimana cara mencegah dampak negatif iptek? Cara mencegah dampak negatif iptek, kebutuhan mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa kepada orang sekitar, mempelajari ilmu agama agar tidak terjerumus ke hal negatif, dan masih banyak lagi. Apakah kurang jelas? Baik, Bapak Iwan, presentasi dari kelompok 11 sudah selesai. Apakah ada yang mau ditambahkan?